Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan fasadur ra'iyya bi fasadil muluk wa fasadil muluk bi fasadil ulama, falaula ulama as-su wa qudat as-su laqallatil fasadil muluk khaufan min inkarihim. Kama qala Imam Ghazali rahimahullah, rusaknya masyarakat, rusaknya rakyat dikarenakan rusaknya para pemimpin. Kalau pemimpinnya rusak, rakyatnya juga bakal bejat. Kalau pemimpin-pemimpinnya adil, insya Allah rakyatnya sejahtera. Tapi rusaknya para pejabat nggak sampai di situ. Mereka bisa rusak karena para ulamanya yang rusak. Ulama su yabi'u dinahu bidunya, ulama-ulama yang menjual agamanya untuk kepentingan pribadi, sehingga nggak berani untuk menasehati para pemerintah, nggak berani untuk menegur para pemerintah yang salah. Karenanya pemimpin-pemimpin kita rusak karena ulama-ulamanya juga yang rusak, ibadallah. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan para pejabat yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa jadi presiden semuanya, amin. Amin ya rabbal. Tapi presiden di Afrika sana. Nah, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini juga segenap hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita, entengkan langkah kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang mulia pada malam hari ini, yaitu memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah sama-sama kita baca ratib tawasul, kemudian disambung dengan pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Simtud Durar. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid tadi yang kita baca, beliau dalam salah satu qasidahnya menyebutkan masyi kama majma' maulid yujallil qurub. Tidak ada perkumpulan yang lebih baik, lebih mulia, lebih agung ketimbang perkumpulan yang di dalamnya dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala problem, segala masalah, segala kesulitan akan Allah Subhanahu wa taala lapangkan. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini, kita angkat kedua tangan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kepada kita semua. Allah berikan rahmat kepada kita semua. Allah kabulkan hajat-hajat kita, baik hajat yang berurusan dengan urusan dunia maupun akhirat. Yang punya usaha, Allah lancarkan usahanya. Yang punya pekerjaan, Allah lancarkan pekerjaannya. Yang rezekinya seret, Allah lancarkan rezekinya. Dan mudah-mudahan yang sakit Allah angkat segala penyakitnya. Yang sehat Allah jaga kesehatannya. Dan yang telah wafat Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini, Allah kumpulkan lagi kelak di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, mudah-mudahan juga kumpulnya kita di sini menjadi wasilah atau sebab yang tadinya nggak kenal bisa saling kenal, betul. Yang udah kenal tapi belum akrab, mudah-mudahan bisa saling akrab. Karena kalau sudah saling akrab, insya Allah kita bakal mudah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Insya
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling menolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Gak boleh kita saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, mendukung, membiarkan, meridhoi, apalagi sampai memfasilitasi perbuatan dosa. Nggak boleh kita lakukan itu semua, ibadah Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, dan sabda ini dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man a'ana ala ma'siyah walau bisyatri kalimah kana syarikan fiha. Barang siapa yang mendukung suatu perbuatan dosa walaupun dengan setengah kalimat, mengiyakan, mengizinkan, membiarkan, apalagi sampai memfasilitasi, maka orang tersebut sama seperti orang yang melakukan dosa. Na'udzubillah min. Jadi kita bantu-membantu dalam perbuatan dosa. Mungkin kita di rumah lagi tidur, mungkin atau kita di rumah lagi ibadah, tapi gara-gara kita pernah membantu orang untuk melakukan perbuatan dosa, selama orang tersebut melakukan perbuatan dosa, selama itu pula kita dapat kiriman dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Makanya kalau ada acara-acara yang di dalamnya berbagai macam kemaksiatan dan dosa, ada orang yang ngadain acara tersebut yang paling banyak dosanya. Na'udzubillah min. Tapi sebaliknya, orang yang saling tolong menolong, bantu dan membantu dalam perbuatan ibadah, dalam ketakwaan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, selama orang lain tersebut melakukan kebaikan, selama itu pula orang yang menunjukkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mungkin di rumah lagi nyantai tiduran, lagi nggak ngapa-ngapain, main handphone, main game ya. Biasanya anak-anak muda pada main game nih, main Free Fire ya, main ML ya, main cacing ya. Jangan kebanyakan main cacing, ntar pada cacingan loh, jangan. Nah mungkin di rumah lagi nyantai, tapi gara-gara pernah nunjukin orang lain untuk melakukan perbuatan ibadah, pernah menunjukkan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, selama orang tersebut melakukan kebaikan, selama itu pula yang menunjukkan tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya orang-orang yang ngadain acara-acara kebaikan semacam pada malam hari ini yang paling gede pahalanya yang ngadain acara seperti ini. Alhamdulillah. Dalam hal ini para asatidz kita, berarti beliau-beliaulah yang paling banyak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang pada membantu dan orang-orang yang hadir untuk mensukseskan acara ini. Alhamdulillah. Nah hadirin rahimakumullah, jadi jauh sebelum kita mengadakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini, sebelum Majelis Ar-Ratib mengadakan perayaan Maulid pada malam hari ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terlebih dahulu sudah bersyukur merayakan atas kelahirannya. Mari kita lihat bagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat tentang puasanya di hari Senin, apa yang beliau jawab? Dzakal yaumul wulidtu fihi au kama qala Nabi. Di hari Senin aku berpuasa
Sebab aku bersyukur karena di hari Senin aku dilahirkan. Tapi timbul pertanyaan, Beb, kan Nabi dulu ngerayainnya pakai puasa, terus kenapa kita sekarang umatnya ngumpul-ngumpul begini, baca maulid, qosidah-qosidahan, baca sholawat, zikir-zikiran? Kira-kira kalau ada yang nanya begitu, jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Udah malam, lanjut apa kagak? Mau hujan kayaknya, lanjut apa kagak? Betul. Siap ngaji, siap dengerin, siap fokus. Angkat tangan semua, takbir, takbir, takbir. Shallu ala nabi. Nah, yang jawab ini bukan saya, tapi yang jawab ini adalah Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, yang dinukil oleh Al-Imam Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab beliau Haula Ihtifal bi Maulidin Nabi. Apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Imam Suyuti, bahwa kata Imam Suyuti, yang namanya bersyukur atas nikmat Allah termasuk kelahiran Nabi tidak terbatas hanya dengan puasa, tapi dengan ibadah-ibadah yang lain pun yang namanya mensyukuri nikmat Allah bisa kita lakukan. Bisa dengan sedekah, bisa dengan zikir, bisa dengan sholawat, bisa dengan puasa, dan bisa dengan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk mengadakan perayaan Maulid seperti pada malam hari ini. Kita kumpul di sini untuk ibadah, betul? Kita Maulid di sini, kita berzikir, betul? Berzikir ibadah atau bukan? Berzikir ibadah atau bukan? Kita kumpul di sini sholawatan, betul? Sholawat ibadah atau bukan? Sholawat ibadah atau bukan? Kemudian kita kumpul di sini membaca riwayat Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca riwayat Nabi ibadah atau bukan? Membaca riwayat Nabi ibadah atau bukan? Bahkan disebutkan inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Apabila kita menyebut satu saja nama orang saleh, maka turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi aslahis sholihin? Bagaimana yang kita sebut pada malam hari ini, yang kita baca riwayatnya pada malam hari ini, yaitu orang yang paling saleh di antara orang saleh, Sayyiduna Muhammad. Jadi kita di sini ibadah, betul? Kumpul kita di sini silaturahmi. Silaturahmi ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Kemudian kita habis ini tadi disampaikan sama MC, yaitu nanti bakal dapat hidangan jasmani, betul? Betul apa enggak nih? Apa jebakan doang biar nggak pada kabur? Nah, yang namanya hidangan jasmani itu sedekah, betul? Sedekah ibadah atau bukan? Sedekah ibadah atau bukan? Betul? Yakin? Takbir. Jadi kumpulnya kita di sini yang pertama bersyukur atas nikmat Allah dengan ibadah, betul? Bahkan tadi disebutkan dalam sambutan beliau, kita kumpul di sini mensyukuri rahmat yang paling besar dari Allah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Nabi kepada umatmu, atas karunia dan rahmat dari Allah hendaknya mereka bergembira, dan karunia rahmat dari Allah yang paling besar adalah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang nanya begitu kira-kira kalau dikasih jawaban begitu diam apa enggak? Kalau masih ngomong aja, ngoceh aja kan ada suka yang begitu ya. Mudah-mudahan di sini maka gak ada. Amin. Kalau di sono banyak yang suka mempermasalahkan yang namanya maulid. Kira-kira kalau ada orang yang udah dikasih jawaban begitu masih ngeyel, kira-kira apa ya enaknya? Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tapi kalau masih menggonggong, timpukin aja rame-rame. Nah, hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Para ulama merayakan maulid di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Yang pertama yaitu untuk bersyukur atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, para ulama mengadakan maulid di berbagai tempat, yaitu saudara untuk mengenalkan kepada umat siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika umat tidak kenal kepada Nabi, tidak akan ada rasa cinta kepada Nabi, betul? Makanya ada istilah tak kenal maka tak sah. Biasanya anak-anak muda paling paham nih yang beginian ya. Tak kenal maka tak sah, tak sayang. Kalau udah sayang jangan ditinggal. Zaman sekarang bahasanya PHP. Jangan di PHP-in, jangan di ghosting. Betul. Ada di sini yang suka pacaran. Ada di sini yang suka pacaran. Mudah-mudahan yang masih pacaran malam ini diputusin, amin. Amin. Ya Rabbal. Itu yang teriak paling kencang kayaknya habis ditikung gitu. Salib. Apa jomblo? Jombloker. Mudah-mudahan di sini bukan jomblo tapi single. Beda antara single sama jomblo. Mau tahu aja aku mau tahu banget. Beda antara jomblo dengan single sedikit nih buat anak-anak muda. Mudah-mudahan di sini mah single semua. Yang namanya jomblo mah nasib, betul. Tapi kalau yang namanya single prinsip, betul. Nggak mau pacaran sampai halal, betul. Makanya nih perempuan-perempuan jangan mau dibohong-bohongin sama laki-laki zaman sekarang. Pakaiannya islami, manggilnya abi umi. Pacaran di Islam-islamin, bilangnya ta'arufan. Tapi jalan berduaan. Jangan mau dibohongin. Yang perempuan-perempuan harus punya prinsip, tinggalkan atau halalkan. Setuju? Setuju? Takbir. Biar bahas begini pada seger ya. Tawan banget jomblo ya pada anak-anak muda. Rahibahil kiram, nggak bisa kita cinta kepada Nabi sebelum kita kenal lebih dulu siapa Nabi, betul. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi, maka kita akan mudah untuk mengikuti Nabi, betul. Karenanya tema malam hari ini yaitu menanamkan akhlak Rasulullah SAW di era milenial nggak bakal bisa terrealisasi. Nggak bakal bisa terrealisasi kecuali kita terlebih dahulu mengenal siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kenal dulu siapa Nabi, karena kalau kita nggak kenal Nabi maka nggak bakal timbul cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita kenal siapa Nabi, kemudian kita memiliki akal pikiran yang sehat, hati yang jernih, tidak ada iri, dengki, hasut kepada Nabi, insya Allah siapapun orangnya pasti bakal cinta kepada Nabi, saudara. Karena orang manusia punya tabiat untuk mencintai kepada sesuatu yang indah, betul. Yang punya akalnya sehat, hatinya jernih, maka pasti condong kepada keindahan, betul. Dan kalau kita mengkaji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlaknya, bagaimana perintahnya, bagaimana sifat-sifatnya, demi Allah orang tersebut pasti bakal cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tabiat manusia. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang bernama Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal ini adalah orang yang sangat benci dengan Nabi, sangat benci dengan Nabi, nggak mau masuk Islam sama sekali, nggak mau ngikutin perintah Nabi, bahkan dia adalah salah seorang yang memerangi umat Islam. Akhirnya terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir yang berada di Najd. Salah satunya di rombongan orang-orang kafir ada Thumamah bin Uthal tersebut. Terjadi peperangan, singkat cerita umat Islam memenangkan peperangan tersebut. Alhamdulillah. Hingga akhirnya Thumamah bin Uthal ini menjadi tawanan umat Islam, dibawa menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di hadapan Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan para sahabat untuk mengikat Thumamah bin Uthal di salah satu tiang di dekat masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat perlakukan dengan baik dan terhormat.
Berhari-hari berlalu, Thumamah bin Utsal melihat bagaimana akhlak Nabi secara langsung, melihat bagaimana Nabi dan sahabat berinteraksi, melihat bagaimana Nabi dan para sahabat bersosial, melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan syariatnya. Setelah berhari-hari berlalu, Thumamah bin Utsal melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan syariat yang dibawanya. Nabi perintahkan kepada para sahabat, biarkan Thumamah bin Utsal dilepaskan dan biarkan dia kabur secara cuma-cuma. Namun apa yang dilakukan oleh Thumamah bin Utsal? Bukannya Thumamah bin Utsal lari dari Nabi, melainkan Thumamah bin Utsal menghampiri Nabi dan masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah. Ternyata gambaran yang selama ini ia pikirkan bahwa Nabi itu orangnya bengis, bahwa syariat Islam itu tidak relevan, bahwa syariat Islam itu sudah kuno dan lain sebagainya, terpatahkan dengan pengetahuan ia secara langsung ketika melihat bagaimana baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kerusakan demi kerusakan, hancurnya akhlak umat Islam pada saat ini karena ketidaktahuan bagaimana akhlak Nabi dan syariat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran kalau sekarang melihat umat Islam akhlaknya hancur, anak mudanya jadi ahli maksiat, yang perempuannya bejat, suami tidak menjalankan hak kepada istrinya, istri tidak hormat kepada suaminya, anak kurang ajar kepada orang tuanya, pemimpin zalim terhadap rakyatnya, rakyat rame-rame bermaksiat karena mereka semua jauh daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa jauh dari akhlak Nabi? Karena nggak tahu Nabi. Yang mereka tahu sekarang artis-artis sinetron, betul, penyanyi, betul, pemain sepak bola, betul, K-pop, betul, dan lain sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi jangan salahkan umat hancur karena tidak mengenal siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran ketika kita hidup di era milenial ini, akhlak umat hancur karena minimnya idola terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Na'ibu zaman wal 'aibu fina, wa laysa al-'aib li zamanina wa siwana." Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu berkata, bukan zaman yang rusak, akan tetapi adalah orang-orang yang hidup di zaman tersebut yang rusak. Bukan era milenial yang rusak, akan tetapi orang-orang yang hidup di era milenial yang rusak. Dulu orang-orang pacaran malu, betul. Sekarang nggak punya pacar malu, betul. Dulu mabok diem-diem biar nggak kelihatan, tapi zaman sekarang kemaksiatan diposting di media sosial, betul. Media sosial jadi ajang untuk bermaksiat, betul. Minum-minuman keras dipamerin, betul. Joget-joget depan kamera, betul. Ada di sini yang main TikTok. Banyak mulu tadi yang maksiat banyak, yang main TikTok banyak, yang main pacaran, ya pacaran banyak. Mudah-mudahan yang masih pada goyang-goyang depan kamera di TikTok HP-nya hilang. Amin. Amin. Ya Rabbal. Hati-hati tuh yang semangat banget, jangan-jangan. Zaman sekarang joget-joget depan kamera pada bangga, betul. Yang perempuannya, betul. Bahkan yang pada pakai kerudung pun ikut-ikut joget, bahkan yang bercadar ikut-ikut joget, betul. Inna lillahi. Makanya nggak bakal terrealisasi untuk menanamkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita kenal dulu siapa Nabi. Kalau kita udah kenal sama Nabi dengan betul-betul, dengan sumber yang jelas dan pasti, bukan dari ulama-ulamaan, tapi dari ulama beneran. Sebab ulama ada dua, ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan.
ulama beneran ngajakin kita masuk ke surga beneran, ulama-ulamaan ngajakin kita ke surga. Ulama beneran itu imanuhum fi qulubihim, imannya ada di hati. Tapi ulama-ulamaan adalah imanuhum fi amplopihim, imannya ada di amplop. Semakin tebal amplopnya, semakin ngaur fatwanya. Semakin tebal amplopnya, semakin kacau fatwanya. Innalillahi. Kalau kita betul-betul mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sumber yang benar, dari ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengatakan hak itu hak, yang batil itu batil, pasti siapapun orang yang mendengar Nabi, dia akan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah cinta mah ya Bu, Pak, pasti ngikutin, betul? Udah otomatis. Imam Syafi'i bilang, li'annal muhib liman yuhib muti'. Orang yang cinta kepada orang yang dicintai pasti taat. Namanya cinta, betul? Ini anak-anak muda biasanya pada bucin nih, budak cinta. Disuruh jemput hujan-hujanan mau baik, betul? Mau baik tuh keluar baik dah cikarangnya. Di bahasa Bekasi baik, mohon maaf ya. Biasanya kalau udah cinta itu disuruh apa-apa mau, betul? Bahkan secara otomatis bakal ngikutin, betul? Sekarang anak-anak muda yang cinta sama pemain bola, gaya-gayanya udah kayak pemain bola, betul? Yang cinta sama orang-orang Korea, artis-artis Korea, rambutnya dimirip-miripin, betul? Betul. Rambutnya diwarna-warnain, yang perempuan juga begitu, diwarnain merah, diwarnain oranye, ada yang warna putih, itu alami kalau udah 50 tahun ke atas. Diwarna-warnain rambutnya, udah kayak ayam sepuhan yang dijual di SD ya, warna-warni rambutnya. Karena apa? Karena cinta, otomatis bakal mengikuti. Li'annal muhib liman yuhib muti. Karena seorang pecinta akan mengikuti yang dicintainya. Alangkah indahnya jika yang kita cintai adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis kita bakal cinta. Jadi sebelum kita cinta, kita harus kenal dulu siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya di akhir ceramah ini saya ingin sedikit menjelaskan biar kita tahu bagaimana sih akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang malam hari ini kita rayakan maulidnya, beliau adalah seorang yang sempurna khalqan wa khuluqan, yang sempurna baik fisiknya maupun akhlaknya. Bahkan disebutkan dalam qasidah, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Wahai Nabi, alangkah sempurnanya engkau, seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana engkau inginkan. Pengen muka yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen punya mata yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengen alis yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau ini diciptakan sebagaimana engkau inginkan. Semuanya sempurna. Begitu juga akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi sempurna, tidak ada satu orang pun yang bisa mensifati Nabi baik fisiknya maupun akhlaknya secara detail. Karenanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid Simtidurar tadi sebutkan tashwiqan lis-sami'in. Walaupun pohon-pohon ikan pena yang ada di dunia, kemudian air laut yang ada di dunia seluruhnya dijadikan tinta untuk memuji bagaimana kesempurnaan Nabi, tidak akan ada satu orang pun yang bisa memuji dan mensifati bagaimana sifat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tashwiqan lis-sami'in. Hanya saja kata Habib Ali Al-Habsyi, saya membuat maulid ini cuman buat jadi pereda rindu orang-orang yang rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya kalau kita mensifati Nabi secara detail, baik fisiknya maupun akhlaknya, nggak ada satu orang yang bisa mensifati secara detail bagaimana keagungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya luar biasa. Sayyidina Ali Allah wajah, beliau pernah ditanya oleh seorang
sahabatnya, "Wahai Imam Ali, sifatkan kami bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu dengan kecerdasan beliau jawab dan balik bertanya kepada si penanya, "Sebelum aku jawab untuk mensifatkan bagaimana akhlaknya Nabi, saya mau tanya lebih dahulu pada Anda. Bisakah engkau mensifati keindahan dan kenikmatan di seluruh dunia?" Lalu si penanya bingung, nggak bisa menjawab. "Wahai Imam Ali, bagaimana aku bisa mensifati keindahan dan kenikmatan dunia yang begitu banyak?" Lalu Imam Ali karamallahu wajhah beliau menjawab, "Jika engkau tidak bisa mensifati bagaimana keindahan dan kenikmatan yang ada di atas dunia seluruhnya, yang padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, mata'ad dunya qalil, kenikmatan dunia itu hanya sedikit. Lalu bagaimana aku mensifati akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya pada dirimu wahai Nabi ada akhlak yang sangat agung. Bagaimana aku bisa, sedangkan engkau tidak bisa mensifati kenikmatan dan keindahan dunia yang sedikit, sedangkan aku diperintahkan untuk mensifati bagaimana akhlak Nabi yang besar dan agung." Tapi di samping itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau juga pernah ditanya untuk mensifati bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah pernah ditanya. Siti Aisyah siapa? Bu, ini ibu-ibu pada nunduk khusyuk apa ngantuk? Bu, Siti Aisyah siapa, Bu? Istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istri pertamanya siapa? Siti Khadijah. Alhamdulillah. Siti Aisyah pernah ditanya sama seorang, wahai Ummul Mukminin, sifatkan kami bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Siti Aisyah menjawab secara ringkas dan padat. Beliau jawab, "Kana khuluquhu Quran." Akhlak Nabi adalah cerminan dari Al-Quran. Maka apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran, yang dihalalkan oleh Al-Quran, yang diperintahkan oleh Al-Quran, itulah akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Dan yang dilarang oleh Al-Quran, yang diharamkan oleh Al-Quran, yang dicegah oleh Al-Quran, itu bukanlah akhlak Nabi Muhammad. Jadi akhlak Nabi adalah cerminan dari Al-Quran. Kira-kira sampai sini paham? Sadayana parantos ngartos insya. Kayaknya udah pada ngantuk ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini pulang bawa oleh-oleh, membawa akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya nggak sholat jadi rajin sholat, yang tadinya nggak rajin zikir jadi rajin zikir, yang tadinya nggak rajin puasa jadi rajin puasa, yang tadinya suka bohong jadi jujur, yang tadinya suka berdusta jadi orang jujur, yang tadinya zalim jadi adil. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.